Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Haris bin Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Sekarang ini fokus perhatian orang berkaitan dengan kasusnya Pak Jokowi dan Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis yang katanya ini akan ditempuh proses restoratif justice. Jadi banyak orang sebenarnya bertanya-tanya apa sesungguhnya restoratif justice ini dan apakah mungkin dalam kasus seperti ini bisa ditempuh upaya itu, upaya mediasi lah seperti kalau kita mudahnya menyebutnya, dan kemudian penghentian kasusnya. Nah, saya ajak Anda untuk berbincang dengan ini mantan Hakim Agung ad hoc di Mahkamah Agung ya. Ini lama sekali periodenya, 2007 sampai 2002 ya, 2022, 15 tahun. Namanya ini jadi saya sebutnya saya biasanya manggilnya Mas Dwi Cahyo saja ya, tapi nama lengkapnya Dwi Cahyo Suwarsono ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Coba ini kan Anda namanya orang hukum, lama sebagai hakim agung ad hoc dan sebagainya. Coba bantu jelaskan publik dulu apa sesungguhnya yang terjadi dengan kasus ini dan kemudian apa sebenarnya yang dimaksud dengan restoratif justice itu. Baik, terima kasih Mas Hersu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya coba untuk menjelaskan restoratif justice-nya dulu ya Mas ya, Ya. supaya orang juga ngerti gitu. Jadi RJ ini saya singkat RJ aja ya. Ya. RJ itu adalah penyelesaian hukum guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian pidana di luar peradilan pidana. Oke. RJ. Terus kemudian RJ ini sudah dilakukan terutama oleh Mahkamah Agung itu sudah lama. Sudah lama. Sudah lama dilakukan oleh Mahkamah Agung, sudah lama, baik itu proses pidana maupun perdata. Nah, kemudian di dalam perjalanan hukum ya, perkembangan hukum, ada juga yang dilakukan oleh kejaksaan dan Kepolisian. oleh kepolisian. Ya. Masing-masing mempunyai satu peraturan ya. Kalau di kepolisian itu Perpol nomor 8 tahun 2021. Ya. Kalau di kejaksaan itu Perjak nomor 15. 15 ya, 15 tahun 2020. Di Ya. Mahkamah Agung itu nomor 1 ya, peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2024. Jadi semua sudah diatur di dalam peraturan masing-masing lembaga hukum tersebut. Nah, kemudian di dalam KUHP yang lama tentang RJ ini memang tidak diatur secara khusus, Mas. Tetapi RJ ini dilakukan oleh masing-masing penegak hukum dengan ketentuan tadi, peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi sudah dimulai. Nah, kemudian dengan adanya KUHP lah, dengan adanya KUHP nasional, saya katakan KUHP nasional ini, itu diatur secara khusus mengenai RJ ini. Di mana diatur? Diatur di dalam pasal 79 KUHP sampai dengan pasal 86. Ini itu diatur secara kitab undang-undang hukum acara pidananya ya, bukan KUHP-nya. Beda ini karena KUHP dan KUHP ya. Bukan KUHP ya, KUHP ya. Kitab undang-undang hukum acara pidana. Jadi diatur di sana. Tujuannya apa di dalam RJ ini? Sebenarnya RJ ini ada satu persyaratan di mana seperti tadi yang saya katakan, memang ini bertujuan untuk mencapai suatu kesepakatan di luar proses peradilan. Ya. Kemudian apakah ini bisa dilakukan untuk semua jenis kasus? Katakanlah jenis kasus, baik pidana dan perdata. Kalau kami di Mahkamah Agung, perdata pun bisa kami lakukan. Namanya sama itu? Namanya apa itu kalau di perdata? Sama. Namanya sama. Mediasi penal atau yang dikenal mediasi penal, bukan? Ya, mediasi penal itu kan teknik penyelesaiannya. Oh, oke. Dari RJ, dengan bertemu ya, dengan suatu kesepakatan, kan gitu kan. Ada suatu kesepakatan, terus kemudian pemulihan. Nah, sebenarnya sama. Ya, dari ada RJ, kemudian dilakukan mediasi penal itu. Jadi dari RJ kemudian dilakukanlah mediasi penal. Nah, mediasi penal itu harus melahirkan suatu
kesepakatan. Kalau memang tidak ada satu kesepakatan di antara kedua belah pihak atau di dalam mediasi penal tidak ada nilai yang disepakati, maka kembali kepada proses peradilan. Kalau pidana ya kembali kepada proses pidana. Kemudian kalau kita melihat apakah semua perbuatan bisa dilakukan RJ, artinya perbuatan di sini pidana ya, saya bicara dalam pidana. Di dalam ranah pidana ya, saya tidak menyinggung masalah perdata. Di dalam pidana, sebetulnya di dalam pasal 79 sampai dengan pasal 86 itu sudah dipersyaratkan dan secara teknis itu sudah diatur di situ, Mas. Di KUHP yang baru ini, Tetapi pada intinya tetap mengacu kepada tipiring, tindak pidana ringan. Tetap mengacu pada itu. Pertanyaannya adalah, apakah jika terjadi adanya suatu tindak pidana, oh ya, saya mau jelaskan ya, artinya tipiring ini adalah dianggap tindak pidana ringan yang hukumannya di bawah 5 tahun, Mas. Ya, 5 tahun. Ya, betul. Bawah 5 tahun. Nah, kemudian apakah kalau tindak pidana yang ada kaitannya dengan pemulihan terhadap seseorang ya, seperti ya katakanlah pembunuhan ya, pemerkosaan, ambillah contoh ya, terus kemudian dilakukan RJ, mungkin nggak? Itu kan di atas 5 tahun pasti hukumannya kan, kalau pembunuhan kan, ya kan? Nah, apa mungkin dikatakan? Mungkin ketika itu disepakati. Apa? Membayar denda atau apa? Ketika itu disepakati. Tapi yang menyangkut masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat umum ya, yang berdampak kepada kepentingan masyarakat umum dan membahayakan masyarakat umum seperti narkotika, terus kemudian korupsi, itu tidak ada RJ. Kalau ada RJ, enak banget ya. Koruptor enak banget ya, minta kita adakan RJ aja lah, gimana? Ya, damai-damai aja, pulangin uangnya gitu kan, terus nanti dimaafkan, ya kan? Terus apa namanya? Udah, yang penting kembalikan duitnya lah, nanti kita maafkan. Nggak bisa itu bisa ya? Juga seperti itu. Iya, oke. Nah, tapi kalau yang kelah delik atau delik aduan itu masuk ranah itu ya? Yang bisa masuk ranah itu. Bahkan di dalam pasal 79 ayat 4, bukan hanya delik aduan, laporan pun bisa, laporan dan aduan itu bisa dilakukan RJ. Dua-duanya bisa dilakukan RJ, tidak hanya terbatas pada pengaduan aja atau delik aduan saja, enggak. Ya, oke. Nah, sekarang gini. Itu jelas diatur di dalam pasal 79 ayat 4 KUHP nasional ya. Nah, terus kemudian gimana, Mas? Silakan. Enggak, saya mau, mungkin kan udah jelas tadi ya. Pokoknya kriterianya tindak pidana ringan dan kemudian termasuk soal delik aduan dan sebagainya itu bisa ditempuh RJ. Sekarang kita fokus saja. Kalau yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi, kan Pak Jokowi kemarin sudah bilang bahwa dia akan mengajukan restoratif justice untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Itu bisa ya ditempuh restoratif justice. Kasusnya yang laporannya Pak Jokowi ya, bukan ijazahnya. Nanti ijazahnya kita bahas sendiri. Ya, laporannya kemarin ya, bisa aja, bisa sepanjang bisa. Kalau kita melihat dari apa namanya peristiwa hukum ya, kalau dari peristiwa hukum itu bisa. Karena begini, ketentuan ini tentu harus diambil langkah-langkah komunikasi lah ya, komunikasi kedua belah pihak dan disepakati dulu. Karena begini, di dalam kesepakatan nanti setelah dilakukan RJ itu harus dikuatkan di pengadilan. Disahkan ke pengadilan. Diatur seperti itu. Harus dibawa ke pengadilan, walaupun sekarang perkaranya belum dilimpahkan. Iya dong. Gitu. Walaupun perkaranya belum dilimpahkan, betul. Bahwa ini sudah ada satu kesepakatan. Ya. Gitu. Nah, kalau kesepakatan itu kemudian dilanggar, katakanlah ada satu pemulihan, ya sudah minta maaf. Saya ambil contoh ya, ada satu pemulihan kemudian sudah minta maaf, terus kemudian ada salah satu pihak yang tidak menjalankan atau memenuhi apa yang sudah disepakati, maka
proses hukum berjalan, dikembalikan kepada proses hukum. Oh, batal ya, artinya proses mediasinya itu ya, RJ-nya itu ya. Betul. Ya, jadi silakan jaksa mengajukan kalau dipidana kan Penuntutan. dia harus mengajukan tuntutan itu. Iya. Nah, itu harus segera dilakukan oleh jaksa, kemudian disidangkan. Ya. Kalau dilanggar, kalau salah satu pihak melanggar. Ya. Tapi kalau sudah sepakat, ya sudah gitu. Ya. Nah, sekarang ini langsung teknis pun di dalam Sekarang pun di dalam pasal 79 diatur. Oke. Sekarang langsung dalam kasus ini. Kasus ini yang kita tahu yang kasus kan ada 2 klaster kasus di Polda Metro Jaya, klaster TPUA 5 orang, kemudian klaster trio RRT, klaster yang kedua ya 3 orang, Roy Suryo, Rismond dan Dr. Tifa. Saya membaca yang mereka ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan, yang 3 orang ini. Sementara yang kasusnya yang 5 orang kan belum gitu. Jadi artinya sekarang masih menjadi domainnya dari polisi dong gitu ya, kalau untuk RJ ya, untuk yang pertama itu ya. Ya, nah ini satu pertanyaan yang bagus ini, Mas. Ya. Jadi begini, Mas, di dalam RJ itu diberikan ruang. Di dalam RJ itu diberikan ruang. Itu diatur di dalam KUHP nasional ini ya. Jadi buat para pemirsa bisa mempelajari mulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 86 KUHP nasional. Jadi diberikan ruang artinya begini. RJ itu dimungkinkan dari tingkat penyidikan sampai dengan proses peradilan. Masih dimungkinkan untuk RJ. Iya. Oh iya. Oke. Ya. Jadi nggak ada masalah, walaupun itu diajukan sudah di kejaksaan, kalau itu mau ditempuh silakan. Tapi ketika ada satu kesepakatan. Ya, tapi yang memediasi kalau di kejaksaan berarti kejaksaan gitu ya tadi, karena ada aturannya juga betul. Ya. Ada peraturan jaksa kalau tadi. Kalau di kepolisian. Ya. Kalau di pengadilan ya hakim berarti kan. Oke. Jadi masih diberi ruang itu, Mas. Masih diberi ruang itu di KUHP yang baru. Di KUHP yang baru. Jadi mulai dari tingkat dari kepolisian, penyidikan, kemudian penuntutan. Mulai penyidikan, penuntutan sampai dengan proses peradilan itu diberikan ruang untuk RJ. Oke. Jadi masih kenapa kok di apa filosofinya kenapa dibuka ruang semacam itu sekarang? Karena kalau melihat dari ya, saya bilang ya, saya belum detail membaca seluruh pasal di dalam KUHP bukan KUHP ya, KUHP yang baru. Ini memberikan KUHP yang baru ini memang memberikan satu bukan lagi fokus kepada penghukuman badan, efek jerak, tetapi diberikan ruang untuk pemulihan, baik itu terhadap korban maupun keluarganya. Arahnya seperti itu. Ya, oke. Jadi saya simpulkan, katakanlah ini sekarang trio RRT ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan gitu ya. Tapi kalau mau menempuh juga RJ itu masih bisa juga. Tapi yang memediasi sekarang jaksa gitu ya, bukan lagi polisi gitu ya. Sementara yang Megi Sujana dan Damai Hari Lubis itu domainnya polisi. Dalam ini penyidik Polda Metro Jaya. Betul. Karena masih ada di sana prosesnya kan? Ya. Oke. Nah, tapi ini kan semua, ini yang paling menarik menurut saya adalah kaitannya dengan ijazah Pak Jokowi. Kan orang itu kita tahu sebenarnya ujungnya semua ini adalah persoalannya ijazahnya Pak Jokowi. Kalau tadi kan Anda menyatakan bahwa ini tidak pidana ringan yang bisa dilakukan RJ itu. Nah, kalau kasusnya Pak Jokowi, ijazah itu termasuk yang bisa di RJ tidak? Kalau saya melihat bahwa perbuatan pidana itu mempunyai dampak tidak terhadap kerugian masyarakat. Oke. Ketika itu berdampak kepada kerugian masyarakat, ruang RJ tertutup sudah. Ya. Itu kita melihatnya seperti itu. Jadi kita tinggal melihat dengan adanya ijazah palsu, ya, jika nanti dibuktikan benar adanya itu palsu, kemudian itu berdampak, ya, dinilai itu berdampak pada kepentingan masyarakat, berdampak pada kehidupan masyarakat, maka ruang RJ tertutup di situ. Itu sudah diatur di dalam KUHP yang baru ini juga.
pasal yang tadi Anda sebutkan tadi itu, yang pasal 79. Ya, dari mulai 79 sampai 86 itu semua diatur di situ. Ya. Silakan nanti baca. Ya. Nah, saya tanyakan ini karena kan ya, saya tanyakan ini kan karena sekarang sedang bergulir kasusnya di Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta gitu ya. Dan kalau kita mengamati dalam perkembangan terbaru ini sampai hari ini ternyata Pak Jokowi itu belum juga menunjukkan ijazahnya. Padahal kan Pak Jokowi udah janji di sana begitu ya. Artinya ini nanti kalau kemudian di tengah jalan ini ada coba dimediasi lagi, kan sebelumnya ada mediasi tapi kan kemudian diputuskan dilanjutkan begitu ya. Nah ini nggak boleh dimediasi ya dalam kasus yang di Solo ini ya. Kasus yang ijazah ya? Iya ijazah ya, yang di Solo kan ijazah kasus itu. Ijazah kalau menurut pendapat saya itu harus dilihat dampak daripada nanti kalau begitu itu terbukti. Anggaplah ini kita mau RJ tapi ini belum ditentukan ini asli atau palsu, tapi kita mau mengarah kepada RJ. Nah, kalau itu dirasakan kepada penemuan ijazah itu berdampak kepada tadi yang saya katakan, dampaknya luas pada masyarakat, pada kepentingan masyarakat, kepada ya dengan adanya ijazah palsu itu masyarakat merasa dirugikan dalam kehidupan, ya di dalam kehidupan sosial, di dalam kehidupan ekonomi dan sebagainya, ya tentu tertutup ini. Kalau menurut pendapat saya, ini harus tertutup, tidak boleh dibuka lagi ruang RJ. Memang di undang-undangnya juga tertutup, karena seperti narkotika ini juga kan, seperti korupsi, dampaknya kan juga pada masyarakat, Mas. Korupsi berdampak kepada bangsa dan negara. Bagaimana sulitnya perekonomian, bagaimana sulitnya masyarakat untuk bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik. Begitu juga tentang narkotika. Ijazah begitu juga. Kalau ijazah nanti sebenarnya begini, Mas. Saya kalau soal ijazah ini saya mau bicara soal keabsahan alat bukti ini ya. Ijazah ini kan merupakan alat bukti. Tapi itu nanti kita bahas dulu, Mas. Saya sudah punya rumusannya harus bagaimana. Itu sudah saya sampaikan juga ke si Mas Roy itu sebenarnya. Kita kaitkan dengan baik di dalam undang-undang KUHP maupun KUHAP yang baru ya. Itu nanti kita bahas sendiri. Oke, lanjut silakan. Itu juga pencerahan itu nanti buat semua buat semua masyarakat tentang alat bukti itu. Jadi bagaimana nanti kita melihat, kalau nggak begini, apakah di dalam pembuktian ijazah Pak Jokowi itu sudah dilakukan proses hukum, kan belum? Ya kan? Kan belum. Nah, kalau umpamanya dari dari kubunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri kemudian meminta RRT supaya dibicarakan mengenai ijazah ini, kemudian RRT mau, sekarang ini RRT mau, ya monggo aja. Tapi kalau saya sih jujur saya tidak setuju kalau umpamanya ditempuh dengan RJ. Karena apa? Saya melihat kalau ini nanti memang terbukti bahwa ijazah ini palsu, dan saya sangat amat menduga, Mas, bahasanya ini. Saya sangat amat menduga bahwa ijazah Jokowi memang palsu. Ini menarik ini kalau dari sisi hukum Anda menilainya begitu. Oke, apa pertimbangannya apa ini? Jadi kalau begini harus tertutup ruang RJ. Buat saya harus tertutup ruang RJ. Tidak boleh diberikan ruang RJ. Karena saya melihat kebutuhan atau kepentingan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai, apakah itu di tingkat wali kota, gubernur, dan sampai dengan presiden, bahkan di DPR, ketika mempergunakan ijazah palsu, ini saya anggap kejahatan luar biasa. Kenapa saya anggap kejahatan luar biasa, termasuk seperti narkotik dan korupsi? Karena menyangkut masalah kepemimpinan seseorang, memimpin, katakanlah seperti presiden, memimpin 285 juta orang, Mas. Dia melakukan satu kebohongan, ya, satu kejahatan, di mana dia menggunakan, ya, di mana seseorang itu diduga menggunakan ijazah palsu ketika mencalonkan diri
baik itu mungkin sebagai gubernur ya maupun sebagai presiden ya, lebih sebagai presiden tentunya ya. Karena ini menyangkut kepentingan seluruh bangsa dan negara, bukan hanya untuk kepentingan si calon ini, bukan hanya untuk kepentingan partainya, bukan untuk kepentingan kelompoknya, tapi ketika seseorang sudah mencapai kedudukan tertinggi di Indonesia dan memimpin 285 juta orang, maka kejahatan yang dilakukan adalah merupakan kejahatan luar biasa. Dan tidak ada lagi menurut saya ruang RJ. Itu harus tertutup bagi mereka yang melakukan itu. Gitu, Mas. Oke, tapi kalau saya kembali ke rumusan yang dia sebutkan tadi ya, bahwa pertama tidak pidana ringan ya. Kemudian itu ada kaitannya dengan delik aduan gitu kan, kemudian dampaknya yang tidak luas. Kira-kira begitu ya. Ini yang bisa di RJ itu ya, di restoratif justice. Nah, kalau soal dokumen palsu itu ya, penggunaan dokumen palsu ya, ini kan hukumnya nanti jatuhnya kalau memang terbukti ya. Ya, ini hukumannya di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun? Kalau ada dua ketentuan nih, Mas. Ya. Ya. Ada dua ketentuan ya. Saya lupa di undang-undang tentang arsip ya, tentang dokumen apa itu. Saya lupa tuh undang-undang nomor berapa. Ya. Waktu itu pernah dibicarakan juga ya. Terus dengan saya belum baca mengenai ketentuan pidana yang baru ini ya, Mas ya. Soal tahun hukumannya ya. Ya. Kalau yang lama masih ingat nggak? Ini mudah-mudahan coba. Kalau yang lama kalau tidak salah 5 tahunan, Mas itu. 5 tahun berarti nggak boleh juga restoratif justice juga kan, berarti itu. Iya, kan harus di bawah, karena harus di bawah 5 tahun kan, Mas? Ya. RJ itu di bawah 5 tahun. Ya, oke. Jadi gini, ini kenapa saya tanyakan soal ini? Karena kan ini semua kaitannya dengan ijazah. Sebenarnya ujung-ujungnya proses ini mulai restoratif justice dengan Egy dan sebagainya, ini kan cara berpikirnya kira-kira gini. Tolong dikoreksi saya kalau salah. Kalau kemudian berhasil semua di-grill ya, setuju untuk melakukan restoratif justice, kan kasusnya itu nggak berlanjut dong, kasus ijazah palsunya kan begitu. Tetapi, ya kan gitu ya. Tapi yang sekarang juga berlangsung, sekarang sudah masuk di pengadilan, yang di citizen lawsuit di mana, di Pengadilan Negeri Surakarta. Di Solo. Ya, di Solo. Ya. Gitu. Ya, tentu kalau ini dilakukan dan mereka mau ya. Mereka sudah bertemu dengan mereka ini saya katakan tidak termasuk BES ya, dan Damai ya, tidak termasuk Damai Lubis dan BES ya. BES itu Edi Sujana ya, maksudnya BES itu ya. Iya. BES itu tidak termasuk dia. Kalau RRT mau dan teman-teman yang lain di luar BES dan Damai Lubis, mereka silahkan aja sepanjang itu menurut pertimbangan mereka. Karena memang sebetulnya untuk hal seperti ini harusnya sudah tertutup. RJ itu seharusnya sudah tertutup. Ya. Kalau hal seperti ini. Karena ini memang saya pada waktu itu sudah saya sampaikan juga kepada Pak Profesor Jimli ya, pada waktu pertemuan kami di PT IKA. Ini ya, dalam konteks sebagai Komite Reformasi Percepatan Reformasi Polri ya, maksudnya ya. Ya, betul. Ya, saya bilang bahwa ini adalah kejahatan luar biasa, Pak. Karena seseorang yang mencalonkan diri dan harus mencalonkan diri sebagai presiden dan harus memenuhi persyaratan, dan dia mengajukan satu persyaratan S1, ya, diajukan di situ sebagai seorang yang tamat S1, seorang insinyur, kemudian menggunakan ijazah palsu, atau diduga dipalsukan, maka itu merupakan suatu kejahatan luar biasa. Saya juga sebenarnya ingin mendapatkan argumentasi hukum yang lain terhadap Pak Jimli, Profesor Jimli pada waktu itu, tetapi dia tidak menjawab soal itu. Oh, respon dia sudah. Kan ada Pak Mahfud. Kalau Pak Mahfud bagaimana pendapatnya? Anda sempat tanya ke Pak Mahfud nggak itu? Enggak, pada waktu saya menjelaskan soal mediasi penal, karena beliau kan minta ada satu mediasi penal. Kemudian saya sanggah dengan argumentasi hukum saya, Prof. Jimli tidak menjawab, dan kemudian dilempar ke Pak Mahfud pada waktu itu. Mahfud ada di sebelah beliau, Pak Mahfud pun tidak menjawab. Oh. Ya sudah.
Itu saya tidak mendapat jawaban apa-apa. Ya. Ya sudah, akhirnya selesai itu. Ya. Nah, tapi dengan analogi pada Pak Prabowo, Pak Jokowi, Mas, mohon maaf nih, mau salah terus ya. Berarti hal yang sama juga berlaku pada Gibran. Nanti kalau persoalan ijazah SMA-nya juga terbukti dia Oh tidak. iyalah, iyalah, iya, Hmm. sama Mas, Hmm. sama itu. Ya, ya, Berlaku pada Gibran juga. ya, 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 ya. Itu kan kasusnya kan 11-12 itu Mas. 11-12 ya. Oke. 11-12 itu. Ya. Jadi kita bisa clear ya bahwa kasus ini, kendati katakanlah sekarang ada upaya-upaya untuk melakukan grill ya, melakukan justice, restoratif justice, dan sudah berhasil dengan 2 orang, dan masih ada dari pertama kan klaster pertama masih ada 3 orang yang tersisa. Sikapnya kelihatannya mereka nggak akan menempuh restoratif justice. Yang 3 orang yang RRT juga tidak kan. Jadi kasus ini nantinya hanya berhenti pada ini saja kan, sementara kasus ijazah Jokowi akan terus berlanjut gitu. Nah, ya, tentu akan berlanjut gitu. Ya, ya, ya. Ada satu pemikiran saya tapi nggak saya ungkap di sini, nanti diambil sama mereka. Gimana? Oke, yang nggak jangan diambil yang Karena ini bernilai. Kalau saya ngomong ini bernilai. gitu Tapi ya. nanti diambil oleh mereka. Kenapa? Ya, Jangan nanti kita ngomong ya, ini ya. aja. Oke, Itu benar. Karena ini kalau saya ngomong di sini pasti diambil nih. oke, Oleh ya, kubu sana pasti diambil. Bukan oke, kubunya RRT yang ambil ya, kubu ya, sana. Kalau oke, saya ngomong sekarang di sini. oke. Kenapa akan Yakin menguntungkan saya. gitu ya? Ada sebenarnya ada jalan keluar gitu ya sebenarnya gitu ya. Enggak, ya pasti dia melakukan, oh bener juga ya. Hmm. Berarti gua harus begini. Begitu nanti kalau saya ngomong hari ini, didengar dan diambil, oh kalau gitu gua harus begini. Itu kalau saya ngomong, bener saya nggak bohong nih. Kalau saya Ya, ngomong ya, seperti ya, sekarang ya, saya sampaikan, ya. Saya makanya percaya, saya nggak usah ngomong. saya percaya karena Anda kan 15 tahun menjadi hakim agung ad hoc ya. Jadi pasti sebenarnya ngerti lah jalur-jalur tikus dari sisi di KUHP maupun KUHP gitu ya. Iya, jadi kami itu jujur ya Mas, di Mahkamah Agung itu Hmm, setiap kami pleno, hmm, rapat pleno, hmm, baik Kamar Perdata, Tun Agama, hmm, Militer, hmm, itu diberikan ruang untuk diskusi, baik hmm, yang menyangkut kasus-kasus yang pidana, perdata pun, orang perdata pun, hakim perdata pun boleh mengajukan argumentasi hukum. hmm, Orang dari agama pun boleh, dari hmm, Kamar Agama. Jadi memang terbuka di dalam rapat pleno kami ya, pleno hmm, besar hmm, setiap tahun sekali kita adakan itu Mas, ya, di ya, Mahkamah Agung. hmm, Itulah kenapa eh, hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung, hakim-hakim agung itu harus menguasai semua persoalan yang dibahas, baik itu menyangkut masalah pidana, perdata, ya, dan semuanya. Kalau ya kadang-kadang kalau kita seperti apa sih namanya? Kalau di agama itu kan banyak hal-hal yang jujur saya sendiri tidak begitu menguasai. Tapi ketika saya ingin tahu bahwa ini harus harus saya tahu dan wajib saya tahu, ya saya datang ke Kamar Agama gitu. hmm, Jadi ya kondisinya kita wajib tahu. Seperti soal saya orang perdata, tapi kalau saya diminta untuk menjelaskan pidana, sepanjang itu saya kuasai dan saya tahu, akan saya sampaikan. yes, oke. Jadi Claire ini kalau saya tolong dikoreksi kalau salah menyimpulkan untuk kasus RJ yang dilakukan oleh terhadap Pak Jokowi dengan Egy dan Damai Hari Lubis itu secara aturan KUHP yang sekarang itu dimungkinkan, apalagi sebelumnya ada peraturan mulai dari Mahkamah Agung ada, di Kejaksaan Agung ada, dan juga di kepolisian sendiri juga ada ya peraturan-peraturan. Kalau Perma ya, kalau Mahkamah Agung Perma, kalau di kepolisian Perpol, kalau di ini Perjak ya, peraturan Jaksa Agung gitu ya. Ya, Ya. betul, Oke, nah betul. sementara kalau kasus yang ijazahnya Pak Jokowi itu pintu restoratif justice itu tertutup ya, karena ini kualifikasinya tidak pidana yang implikasinya sangat berat terhadap masyarakat secara luas gitu ya. Ya, benar Mas. Itu saya melihat seperti itu. Ya, Karena dipergunakan untuk persyaratan pencalonan sebagai ya. seorang presiden. Yes. Jadi kalau gini, saya cuma pengen membaca aja kira-kira langkah Pak Jokowi ini setelah setelah kira-kira RJ ini apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi setelah ini untuk berkelit dari supaya jaksa apa mereka dia lolos gitu dari soal soal apa tadi tuntutan ijazah palsu yang menurut Anda tertutup pintunya.
Mas Haris itu kan nanya apa langkah-langkah Pak Jokowi Ya, setelah kasus ini kan. ya, Jangan ya. tanya ke saya, tanya Pak Jokowi. Enggak, sebagai orang Tanya hukum bisa kepada Pak, ngapain tanya saya? sebagai orang hukum Anda bisa membaca langkahnya supaya publik kira-kira membayangkan ini tahapan-tahapan kalau permainan catur kemana nih arahnya Pak Jokowi ini gitu dengan melakukan restoratif justice dengan Egy Sujana karena kelihatan sekali dari pernyataan-pernyataan beliau pengacaranya maupun dari pihak Egy Sujana dan Damai Hari Lubis yang sangat menginginkan ini restoratif justice ini kan Pak Jokowi karena tanpa minta maaf pun itu nggak perlulah pokoknya yang penting udah ada understanding gitu kan. Ya, ya itu urusan mereka lah, urusan si B Ya, sama ini kan, ya, ya, ya ya, kan. Terus kemudian nanti mau ngambil langkah kemana itu urusan si B sama si Damai Lubis, ya, ya, ya ya, dengan timnya Pak Jokowi tentunya gitu loh. ya, Tapi ya. kalau kalau melihat melihat kondisi sekarang itu yang diharapkan, ya saya tidak tahu, tapi saya menduga ini yang Ya. diharapkan oleh Hmm, kubunya Pak Jokowi ini adalah hmm, bisa menjebatani gitu ya. Saya hmm, menggunakan eh, bahasa menjebatani ini hmm, karena hmm, bisa saja setelah ketemu ya, hmm, hmm, dan mungkin diharapkan tidak seramai sekarang, hmm, beliau-beliau yang sudah ketemu itu bisa ketemu dengan RRT dan ya hmm, mungkin bicara-bicara tentang RJ itu. hmm, hmm, hmm. Kelihatannya sih saya melihat kemungkinan langkah ke sana itu ada. Ya. Tapi dengan sudah ramai seperti ini ya saya Hmm, tidak yakin mereka akan berani juga untuk hmm, menjadi apa jembatan penghubung antara hmm. Pak Jokowi dengan kubunya Mas Roy ya, Ya. Hmm, atau dengan RRT gitu. yes. Itu sih Mas kalau saya Oke, melihatnya sementara baik. ini. Terima kasih Mas Dwi Cahyo Suarsono ini mantan hakim ad hoc ini 15 tahun jadi hakim agung ad hoc ya nama tempatnya Ya, begitu ya di Mahkamah Agung. ya, Ya. Sampai ketemu ya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.